Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita. Untuk pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh pendidikan, yakni seorang guru di salah satu SD negeri di Salatiga. Namun segudang prestasi telah beliau dapat, tidak kalah menariknya dengan guru-guru yang lainnya. Meskipun guru pendidikan agama Islam, tetapi beliau mumpuni untuk tidak sedikit ilmu di bidang ilmu yang lainnya. Siapa dia? Dia adalah Bapak Safari yang untuk pagi ini belum bergabung ya. Mudah-mudahan cepat bisa bergabung dengan kita. Yang kali ini kita akan berbicara dengan beliau tentang persiapan pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, untuk menunggu beliau, terima kasih sekali atas waktunya Pak Safari, karena belum berkenan menampakkan wajah di pagi ini ya, jadi cuma fotonya saja. Mungkin itu foto di depan instansi Pak Safari ya? Oke, ya. Baru persiapan wajah biar glowing. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Safari gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, meskipun pada masa pandemi ini tetap semangat dalam mengajar dan mempersiapkan skenario pembelajaran pada masa daring. Sebelum berbincang Pak Safari, bolehkah saya membacakan prestasi yang pernah diraih oleh Bapak Safari? Oke, boleh silakan. Ya, Bapak Safari ini adalah penerima apresiasi pendidikan Islam ya Pak ya, dari Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2015. Kemudian juga juara 2 National Teacher Competition tahun 2015 di Jakarta juga. Finalis nasional lomba Mobile Ki Hajar tahun 2016, 2019, juga tahun 2020 kemarin ya Pak ya? Iya. Betul ya. Kemudian ada lagi juara 3 tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam pembuatan video pembelajaran interaktif tahun 2020. Yang terbaru ya berarti ya Pak ya ini ya. Karena masih 2021 masih Januari, atau mungkin sudah punya penghargaan lagi di tahun 2021 ya Pak? Kebetulan belum ada. Ada, betul. Sebentar lagi mungkin ya Pak ya. Mobile Ki Hajar. Oh iya. Kemudian yang terakhir ada juara karya ilmiah pada Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016. Begitu Pak? Iya. Betul sekali. Dan barangkali masih ada segudang prestasi yang belum bisa kami bacakan ya Pak ya, karena tidak cukup waktunya nanti kalau untuk hanya membacakan prestasi yang pernah diraih oleh Bapak Safari. Bolehkah saya sebentar saja Pak menampakkan wajahnya biar Bapak, Ibu, wali, guru, siswa, dan semua warga pendidikan di Indonesia tahu bagaimana wajah rupa Bapak Safari. Bolehkah sebentar saja Pak dinampakkan wajahnya? Sebentar. Ini masih dalam settingannya. Oh iya, sambil menunggu ya Pak ya. Bisakah kita mulai sambil menunggu? Ya, silakan. Ya, Pak Safari, mengenai masa pandemi ini yang masih juga melaksanakan pembelajaran dalam jaringan, yang kita belum bisa melaksanakan tatap muka. Tentu saja ada semacam pembaruan biar bisa menggugah semangat siswa, karena saya yakin pembelajaran pada tatap muka berbeda dengan pembelajaran dalam jaringan. Tentu saja juga terkendala teknis, beda juga dengan tatap muka kendala teknisnya. Begitu ya Pak Safari. Nah, dari Bapak Safari sendiri dalam mempersiapkan pembelajaran, skenario pembelajaran dalam jaringan ini dibuat seperti apa Pak Safari? Kalau saya sendiri itu yang pertama saya harus, karena ini dalam masa new normal ya, berbeda dari seperti yang biasanya. Yang pertama yang saya lakukan adalah kita mencari informasi terlebih dahulu, perangkat apa yang kira-kira anak-anak itu semua
memiliki dan bagaimana ketersediaan sarana prasarana untuk belajar, karena memang kita harus daring, tidak boleh tatap muka, maka kita harus melihat dulu sarana dan prasarana yang dimiliki siswa. Lah setelah itu baru deh nanti kalau sudah ketemu berapa persennya yang punya, baru kita tentukan metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa, gitu. Berarti, Karena apa? ya terus Pak. Oke, aku malah jadi lupa apa tadi. Karena apa? Menyesuaikan fasilitas yang dimiliki anak karena banyak dari siswa yang saya ajar itu tidak memiliki ya prasarana-prasarananya, ada yang didukung oleh orang tua, ada yang tidak lah. Oleh sebab itu maka kita harus bisa menentukan kalau kita memakai misalkan saja media yang terlalu canggih tetapi sarana prasarana tidak mendukung, sama saja dengan bohong kan. Untuk itu maka harus dah kita mempersiapkannya, kita survei dulu ketersediaan sarana prasarana, setelah itu baru kita tentukan. Itu Ibu. Memastikan fasilitas yang dimiliki anak dulu, baru kemudian skenario pembelajarannya menyesuaikan fasilitas yang dimiliki oleh anak. Tentu saja yang menunjang pembelajaran dari rumah. Begitu ya Pak Safari ya? Iya, betul. Nah, kalau boleh kami tahu di instansi Bapak itu, latar belakang anaknya terkait dengan fasilitas yang menunjang pembelajaran daring ini bagaimana Pak? Apakah sudah sesuai dengan harapan, istilahnya semua bisa dalam artian mengikuti, ataukah ada pelayanan-pelayanan lain bagi anak-anak yang tidak terfasilitasi untuk melaksanakan pembelajaran daring ini, Pak? Kalau secara bisa dipastikan sekitar 95% itu anak-anak punya perangkat, karena memang di keadaan di kota, di SD saya itu ya lumayan banyak yang sudah memiliki device sendiri, bahkan anak-anak itu di rumah malah sudah punya sendiri-sendiri. Nah, cuma ada beberapa sekitar 5% saja itu yang memang kurang memiliki device yang cocok untuk pembelajaran. Lalu apa yang disiapkan untuk pembelajaran bagi anak-anak yang tidak terfasilitasi? Yang pertama, kalau yang anak-anak tidak mempunyai device atau prasarana yang mendukung, yang pertama kita ada yang namanya, yang pertama itu kita memberikan penugasan khusus bagi dia. Misalkan saja kita memberikan tugas lewat yang diposkan lewat, bukan di pos ya, dikirimkan lewat Gojek ya. Oh gitu. Begitu. Jadi nanti anak penugasannya bisa lewat itu gitu. Terus atau mungkin bisa pengumpulannya sesuai dengan teman-teman yang lain, misalkan 1 minggu, khususnya kan untuk pembelajaran agama kan 1 minggu. Nah, maksudnya satu kelas itu satu minggu sekali, jadi waktunya cukup lama untuk memberikan tenggang waktu untuk mengerjakan itu. Terus bagi yang tidak bisa secara online, maka difasilitasi dengan offline, dengan cara boleh mengirim ke sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan juga atau bisa juga digunakan lewat gosen atau yang lainnya, begitu. Oh ya. Kemudian untuk yang terfasilitasi, Pak, untuk yang terfasilitasi itu sarana dan prasarana tentunya ya dari Pak Safari sendiri, tentunya pembelajaran atau medianya yang dibuat itu berbeda ketika Pak Safari melaksanakan tatap muka, begitu ya. Ya, untuk betul. Yang saat ini persiapan media pembelajarannya itu dibuat seperti apa? Apakah memakai
istilahnya kemarin kami sudah sempat menanyakan kepada salah satu wali murid di SD, salah satu SD. Nah, ini wajah rupa Bapak Safari yang bertugas sebagai guru pendidikan agama Islam di salah satu SD negeri di kota Salatiga. Begitu ya Pak ya? Dan tentunya tak kalah ilmunya dengan guru-guru yang lainnya, mestinya begitu. Betul ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Boleh dibilang mumpuni di bidang IT, begitu ya Pak ya? Kalau dibilang ahli atau lebih dari teman yang lainnya tidak juga, karena memang ini masalah kebiasaan saja sih menurut saya. Kalau lebih ahli juga tidak, cuma ya mungkin agak sedikit bisa gitu aja dibanding yang lain. Betul. Tidak berarti saya lebih pandai, itu bukan. Paling tidak lebih daripada saya pribadi, begitu ya Pak ya. Nah, kembali lagi pada pembicaraan. Sama senior Pak ya. Ini saya jawabin sambil kudan, nggak apa-apa toh? Ya, nggak apa-apa. Kembali lagi Bapak pada pembicaraan awalnya Pak, ini untuk media yang digunakan dalam skenario pembelajaran daring yang dibuat oleh Bapak Safari dalam menghadapi masa pandemi ini seperti apa. Dan tentunya ini kan sudah semester 2, yang kemarin sudah sempat pembelajaran daring di semester 1 begitu ya. Dan mungkin bisa dilihat semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran daring yang dibuat pada semester 1 itu bisa menjadi titik tolak peningkatan kualitas media pada semester 2 ini bagi Bapak Safari. Nah, saya pengen tahu ini media yang disediakan oleh Bapak Safari di semester 2 ini seperti apa begitu? Oke, kalau saya sendiri media pembelajaran masih tidak muluk-muluk, saya masih menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran karena memang YouTube itu adalah aplikasi yang tidak berat. Semua HP punya aplikasi tersebut karena itu adalah bawaan dari setiap HP dan akan YouTube untuk media pembelajaran. Nah, bertolak dari beberapa kejadian pada semester 1 bahwasannya kalau di semester 1 itu masih kita meraba-raba apa media apa yang kira-kira paling cocok untuk anak. Dulu sempat pakai WA. Pakai WA karena kita khusus guru agama ya, itu kan harus menyimpan seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan ketika anak itu mengirim lewat WA, HP gurunya yang jebol, begitu. Terlalu banyak kiriman, apalagi kalau waktu kompetensi intinya adalah hafalan surat atau hafalan ayat. Lah, itu video yang dikirim besar-besar sekali. Jadi ini kalau saya terus-teruskan, HP saya bisa meledak. Begitu. Betul. Saya cari yang kira-kira cocok untuk anak-anak dan semua perangkat ada itu apa? Oh, YouTube. Nah, begitu. Di samping itu setelah YouTube kita juga memanfaatkan beberapa aplikasi karena apa? YouTube juga kita kolaborasikan dengan misalkan Google Class maupun Google Form untuk menanggulangi tugas-tugas yang berupa video. Jadi nanti otomatis guru juga tidak terhalang karena device-nya nanti terlalu lemot, jadi nggak bisa ngoreksi seperti itu, Ibu. Tapi itu kan dari sisi Bapak Safari sendiri tertolong mungkin iya, karena tidak begitu banyak menyimpan data, menyimpan beban lah di HP-nya, bisa dilihat di link YouTube-nya. Tapi bagaimana dengan kondisi wali murid dan juga murid sendiri Pak, ketika mereka disuguhkan dengan tugas yang harus divideokan, kemudian setiap hari mereka disuguhi dengan pembelajaran dalam bentuk video, apa istilahnya kuota yang dimiliki oleh mereka itu tidak begitu banyak, tidak begitu membebani mereka, atau sudah tidak ada kendala di instansi Bapak begitu?
Kalau masalah kuota, yang pertama adalah kita biasanya sebelum melakukan apa namanya ujian atau latihan atau ulangan harian, pasti kita bisa menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet yang seperti kita gunakan untuk tatap maya. Karena apa? Anak kalau hanya diterangkan, hanya melihat YouTube itu masih kurang, maka kita sebagai guru itu tidak bisa tergantikan, maka kita harus me, me, apa, melakukan pembelajaran tatap maya, yaitu memanfaatkan Zoom atau Google Meet, sehingga apa-apa yang belum atau tidak tahu oleh adik-adik semua atau siswa-siswi saya, maka ditanyakan di dalam Zoom. Nah, untuk mengenai kuota, kan pemerintah sendiri ini sudah dari semester 1 ya, itu sudah ada bantuan kuota dari pemerintah. Yang besarannya kalau saya lihat itu sekitar 35 giga itu setiap bulan, dan itu kuota pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran yang berbasis kuota ini, kuota internet, saya rasa ini sudah sangat menolong bagi siswa-siswa kami. Begitu, Ibu. Berarti apa yang disiapkan oleh Bapak Safari mengenai media pembelajaran itu dilingkan dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang kiranya bisa dijangkau oleh kuota dari bantuan pemerintah, begitu Pak? Iya, betul. Oh, begitu. Utamanya kan di kuota bantuan pemerintah itu kan ada yang namanya Google Form, itu bisa diakses secara offline. Jadi ya memang waktu pertama mengaksesnya itu memang butuh apa namanya Kuota ya? butuh kuota ya. Tetapi kalau yang akhir sudah diakses itu bisa diakses offline. Jadi anak hanya butuh satu kali apa namanya ngakses, tetapi nanti bisa berkali-kali digunakan seperti itu. Tinggal kita kemarin kendalanya ada beberapa orang tua yang memang karena keterbatasan penguasaan teknologi, maka ada beberapa wali murid yang saya koordinasikan, karena saya jelaskan melalui WA ataupun komunikasi yang lain belum paham, maka saya datang ke beliau, wali murid datang ke sekolah untuk saya jelaskan bagaimana tekniknya agar sama-sama bisa menggunakan dan irit kuota seperti itu. Gitu. Tentu saja tetap menggunakan protokol kesehatan ya Pak ya, dan menghindari kerumunan. Sudah wajib, pasti dong. Iya. Iya, berarti dibutuhkan skill-skill bagi tenaga pendidik untuk bisa menghubungkan kebutuhan siswa itu dalam mengakses pembelajaran melalui YouTube itu dengan kuota internet yang dari pemerintah. Begitu ya Pak ya? Ya, betul. Agar bisa mengaksesnya dan komunikasi dan skill sedikit untuk bagaimana mengakali kuota-kuota yang memang sudah disediakan oleh pemerintah bisa diakses dan digunakan. Jangan sampai kok kuota yang diberikan oleh Kemdikbud untuk pembelajaran malah digunakan untuk yang lainnya, misalkan game. Karena dulu ada pernah beberapa wali murid itu yang didaftarkan nomornya itu beda dengan yang digunakan oleh siswa. Ya, artinya apa? Itu ada wali murid yang dapat bantuan tapi tidak digunakan untuk pembelajaran, seperti itu. Tapi kalau bantuan dari pemerintah itu kan yang langsung mengakses pada pembelajaran kan, jadi ketika itu disalahgunakan oleh orang tua, maka orang tua pun hanya bisa mengakses ruang pembelajaran yang ada di dalam dunia maya itu kan Pak, jadi tidak begitu berbahaya begitu kalau misalkan tidak juga, kalau saya lihat tidak juga sih Bu. Kalau saya lihat itu ada dua macam yang dikirimkan oleh pemerintah. Misalkan saya lihat itu
5 giga kuota utama, artinya 5 giga ini dapat digunakan untuk semua aplikasi dan bisa digunakan untuk apapun, dan yang 35 giga itu khusus untuk pembelajaran. Nah, jadi tetap 5 giga itu 5 giga dengan 35 giga untuk akses pembelajaran itu tetap bisa digunakan. 5 giga ya sekitar berapa ya? 30.000 mungkin, enggak? Ya, Berapa ya, ya? ya, ya, ya. Itu bahkan dalam 1 tahun 50.000 mungkin iya. lumayan ya Pak Safari ya. Lumayan untuk mengakses selain itu demi kebutuhan tangan-tangan yang salah. Iya, lumayan itu buat Gitu ya. Nah, maka kita harus juga melakukan kontrol terhadap apa namanya nomor-nomor yang didaftarkan. oh Itu iya. harus kita kontrol juga. Oh Nah, iya. nanti kalau meski begitu kita juga tidak bisa memaksakan diri. Nanti bisa juga nomor yang digunakan oleh orang tua itu ternyata untuk mengakses pembelajaran, sedangkan yang satu HP khusus untuk mengerjakan. Itu bisa jadi seperti itu. Iya, jadi terjadi apa ya, link antara apa yang dibuat oleh sekolah dengan kuota bantuan dari pemerintah itu bisa digunakan semaksimal mungkin, gitu ya Pak ya. Karena tidak sedikit juga para wali murid itu, dan kemarin juga sempat wawancara dengan salah satu wali murid itu mengatakan bahwa nggak bisa menggunakan secara maksimal bantuan dari pemerintah karena itu hanya terhubung dengan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pembelajaran, sementara tidak bisa buat mengirim tugas. Nah, karena ini kita tahu bahwa itu ada 5 giga ya Pak ya, 5 giga yang bisa digunakan, kemudian pinter-pinternya guru dalam membuat media itu sehingga bisa masuk ke dalam aplikasi pembelajaran yang bisa diunduh secara gratis menggunakan kuota pemerintah. Begitu ya Pak ya? Halo Pak Safari? Betul sekali. Oh, Ya, iya. intinya kita saling tolong menolong. Kita juga tahu keadaan karena memang era masa pandemi ini benar-benar sulit, baik ekonomi keluarga maupun seluruh sisi ekonomi. Jadi kita juga harus toleransi atau tepos liro dengan wali murid yang ada, karena memang kita pembelajaran kalau tidak ada kerjasama antara guru dan orang tua, otomatis itu salah satunya akan terbengkalai. Begitu, Ibu. Betul, betul sekali. Karena di masa pandemi ini peran guru digantikan oleh orang tua, sementara orang tua memiliki peran yang lain, diantaranya mencari nafkah untuk keluarga, di samping itu harus mendampingi siswa dalam belajar, plus memberikan pengajaran ketika mereka melaksanakan pembelajaran daring dari sekolah. Begitu ya Pak Safari ya. Nah, untuk itu dalam mensiasati pembelajaran daring ini berarti kita butuh menurut saya tidak semua guru itu memiliki skill, belum memiliki skill sepenuhnya untuk merubah bagaimana aplikasi yang mereka buat itu yang online bisa diakses ke aplikasi pembelajaran yang bisa diakses oleh murid secara gratis begitu. Nah, kalau begitu berarti pertama yang paling penting sendiri adalah memastikan bahwa guru itu harus bisa membuat apa yang media yang bisa diakses secara online, karena ini pembelajaran daring ya Pak ya, yang bisa juga terakses oleh kuota internet bantuan pemerintah yang diberikan secara gratis kepada wali murid. Itu yang pertama. Begitu Pak, setuju? Ya, gimana? Sekali. Ya, berarti skill yang pertama yang dibutuhkan itu. Kemudian yang kedua, tidak sedikit pula wali murid yang mengeluh anaknya sudah bosan dalam belajar. Anaknya sudah tidak mau belajar lagi seperti itu karena ini baru begitu. Nah, itu bagaimana guru membuat skenario pembelajaran yang
lebih menarik lagi yang bisa membuat semangat siswa bangkit kembali untuk bisa semangat belajar kembali. Yang kedua itu, begitu Pak, setuju? Iya, betul sekali. Karena memang kita juga kalau hanya monoton, kita sebagai ini pandai-pandainya guru bagaimana memanage dan mengemas sebuah pembelajaran agar anak itu menarik. Kalau hanya, mohon maaf, ada beberapa, ya tidak semua, tapi ada yang hanya menggunakan perintah saja, silakan buka halaman ini, kerjakan halaman ini. Nah, ini anak jadi bosan. Betul. Apa yang belum dia ketahui mau ditanyakan juga nanti bingung, maka kita harus juga bisa memberikan solusi-solusi yang seperti itu. Untuk itu bagaimana kita mengemasnya? Salah satunya misalkan kita buat yang seperti saya gunakan dalam Zoom ini, membuat virtual studio, di mana ini sedikit banyak ini mempengaruhi psikologi anak. Karena apa? Lawang gurunya aja menyiapkan dengan sebaik-baik mungkin, masa anaknya Pak Safari, secara tidak langsung saya juga tertunjuk ini, Pak. Ini saya ini masih mulus-mulus saja, Pak. Berarti kurang skill begitu ya, Pak ya, untuk bisa membuat pembelajaran yang mungkin nanti, insya Allah nanti kami buat untuk yang semenarik mungkin. Padahal ini tadi sudah disetting semenarik mungkin bagi Pak Safari, tetapi tetap belum mumpuni, belum bisa mempresentasikan untuk bisa menyemangati anak dalam belajar begitu ya Pak. Kalau saya lihat di background-nya Pak Safari memang ya lain daripada yang lain. Mungkin bisa di luar negeri juga bisa ya Pak ya, itu ya Pak ya. Ini saya di gedung tingkat 7 ini. Iya, kelihatannya di studio SCTV begitu ya. Maaf iya. Studio salah kalau kita lihat di TV ini jangan lihat Ikatan Cinta aja. Itu film yang lagi viral di tengah ibu-ibu itu. Apa Ikatan Cinta? Iya, betul sekali. Tapi sangat disayangkan sekali ketika kemarin itu saya juga pernah melihat di salah satu TV itu sampai memasak pun di depan TV ketika dia mau mengikuti salah satu acara yang sudah masuk dalam kriteria dia harus tahu gitu. Nah, itu tidak seintens mereka ingin mengunggah video, mengunggah media pembelajaran yang dibuat oleh guru yang notabene untuk anaknya sendiri begitu Pak. Sampai-sampai di luar logika juga memasak di depan TV begitu. Tapi kalau misalkan ini di dunia pendidikan itu media dibuat semenarik mungkin, dan mungkin kata Pak Safari semenarik Ikatan Cinta itu mungkin bisa juga mereka dengan semangat mengaksesnya, dan lagi ketika itu difasilitasi oleh kuota pemerintah. Jadi jalan serasi seimbang dan apa yang kita sampaikan juga sampai pada mereka. Begitu ya Pak ya? Iya, betul. Kalau saya melihat sinetron Ikatan Cinta itu yang saya tangkap itu, ini kok ibu-ibu pada suka dengan melihat Ikatan Cinta. Artinya apa? Pasti di dalam film Ikatan Cinta itu ada sesuatu yang membuat mereka terkagum-kagum, yang membuat mereka menjadi tertarik. Nah, inilah pokok penting saya ambil bagaimana, berarti saya juga harus mengembangkan media pembelajaran atau suatu pembelajaran yang benar-benar menarik untuk siswa dan menarik juga untuk disimak oleh siswa yang lain. Nah, bagaimana kita mengemasnya? Nah, sebenarnya saya sedikit banyak itu terinspirasi oleh film-film yang ada di televisi. Maka kita sebagai pendidik utamanya sekali lagi harus pandai-pandai mengambil hati anak kita dan mengambil hati dan perasaan anak kita untuk melakukan pembelajaran sehingga mereka arah ketemu Pak Safari ki kangen. Jangan sampai kok terjadi waktu kosong nah itu akan menjadi sebuah masalah. Kenapa? Kehadiran kita itu tidak diharapkan oleh mereka.
Betul Karena sekali. Ini juga Pak, ini secara tidak langsung jenengan juga bisa membuat saya kapan saya bisa bicara dengan jenengan lagi di lain kesempatan begitu. Jadi jenengan sudah berhasil menarik saya untuk bisa tertarik dengan apa yang jenengan bicarakan saat ini tidak terencana juga ya Pak ya. Tapi saya secara pribadi merasa tertarik untuk bisa berbicara dengan jenengan lebih jauh lagi di lain kesempatan. Barangkali masih membuka kesempatan ya Pak ya? Setiap saat, setiap waktu. Kapanpun dan dimanapun selalu siap. Tapi tidak 24 jam. Nah, saya kan butuh istirahat juga. Kembali lagi Pak pada masalah awal tentang pembelajaran daring ini. Untuk pembelajaran daring selama masa pembelajaran secara online ini, itu tentu saja berbeda dan berbeda sekali dengan pembelajaran tatap muka. Jadi secara tidak langsung bolehkah kita mengatakan bahwa dalam pembelajaran daring ini seorang guru itu tidak hanya mengubah kehidupan siswa yang berbeda sekali dari tatap muka dengan pembelajaran daring ini. Tidak hanya siswa saja yang berubah kehidupannya, tata kehidupannya dalam belajar lah ya Pak, tetapi mengubah juga kehidupan kita sebagai guru, sebagai pendidik itu sendiri dengan diperkaya pengetahuan kita, keterampilan kita, sisi challenge kita, survive kita untuk bisa mentransfer apa yang kita targetkan sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang tentu saja tidak kalah dengan pembelajaran sebelumnya. Begitukah Pak Safari? Ya, betul. Betul sekali apa yang dikatakan jenengan Bu Nur, bahwasanya saya juga sependapat dengan Presiden Jokowi bahwasanya kita harus bersahabat dengan corona. Maksudnya apa bersahabat dengan corona itu? Yaitu dengan keadaan kita masa pandemi seperti ini, guru otomatis dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran secara tidak tatap muka alias tatap maya atau bisa menggunakan teknologi. Jadi kadang-kadang yang dapat saya lihat beberapa itu, kalau dalam tanda kutip dalam tanda kutip guru itu kalau tidak terpaksa, kadang juga kurang bersemangat untuk berinovasi. Jadi masa pandemi ini juga memberikan sisi yang baik kepada dunia pendidikan karena apa? Guru akan berlomba-lomba belajar IT yang kemarin pada waktu masa belum pandemi itu hanya mengajar di dalam kelas, berceramah atau misalkan menulis di papan tulis kurang menarik. Dan dengan adanya pandemi ini mereka akan selalu belajar dan belajar sehingga bagaimana bisa menuntaskan kompetensi inti ya, walaupun kompetensi inti yang diajarkan adalah kompetensi inti yang apa ya, yang esensial. Jadi yang paling penting yang diajarkan seperti itu. Jadi sekali lagi masa pandemi ini dari mana kita dapat melihat sudut pandangnya. Tinggal kita mau melihat dari sisi positif atau dari sisi negatif. Kalau dalam posisi positif berarti guru-guru juga akan termotivasi untuk belajar gitu. Nah, lalu dari sisi anaknya Pak, ketika kita mengajar lah, ketika Pak Safari mengajar, tidak hanya untuk orang dewasa, apalagi sekolah dasar. Bagi mereka, anak-anak sekolah dasar itu kan rawan ya Pak ya, ketika mereka istilahnya yang digunakan Pak Safari kemarin apa? Berseluncur. Nah, berseluncur di dunia maya itu ada ketakutan-ketakutan bagi para wali murid itu, bagi bapak ibu yang mendampingi itu ketika mereka dibebaskan secara seluas-luasnya menyeluncuri merambah dunia maya itu, ada sisi-sisi negatif, ada bahaya-bahayanya yang kemungkinan mereka takutkan itu tidak bisa dikendalikan oleh bapak ibu guru mereka. Contohnya mereka sambil ngegame yang tidak penting atau bahkan berbahaya bagi perkembangan anak-anak, utamanya sekolah dasar. Bagaimana langkah antisipasi Bapak Safari ketika pembelajaran daring yang notabene
menggunakan dunia maya yang seluas-luasnya itu digunakan untuk anak, begitu Pak? Oke, terima kasih Bu Nur. Ya. Bahwasanya dunia maya atau internet itu memang seperti mata pisau, dua mata Ya, pisau yang betul. bisa sama-sama menggores Iya. lebih dalam dari Iya. yang lain. Itu memang tadi kita bagaimana bisa memanfaatkan pedang itu atau pisau itu dalam hal kebaikan. Yang pertama, kalau misalkan kita menggunakan aplikasi YouTube, di sana ada yang namanya mode parenting atau mode anak. Jadi kalau mode itu diaktifkan, otomatis konten-konten yang ketika kita mengakses yang tidak untuk anak itu tidak bisa. Karena saya sebagai ya YouTuber awal lah, itu ketika mengupload itu bisa dilihat ada pengaturannya. Ini untuk anak atau bukan untuk anak. Nah, kalau dalam mode anak itu sangat terbatas. Jadi nanti apa-apa yang muncul di YouTube misalkan, karena YouTube itu kan media berbagi video ya. Kalau bisa jadi ada video yang kurang pantas untuk anak-anak itu bisa diatasi dengan mode anak atau mode yang memang apa ya dikhususkan untuk anak agar tidak mengakses hal yang seperti itu. Itu yang pertama, misalkan itu YouTube. Yang kedua, sebenarnya Diskominfo sendiri sudah menerapkan internet sehat, bahwasanya website-website yang dalam tanda kutip itu negatif untuk anak itu maka sudah diblokir secara otomatis. Cuma memang masih ada saja yang lolos dari saringan tersebut. Nah, bagaimana kita menggunakan internet? Yang pertama, kita juga harus kerjasama dengan orang tua. Orang tua itu harus juga mendampingi belajar anak, karena apa? Nanti kalau terlalu bebas tanpa pengawasan, anak juga lebih pandai. Karena anak kita kan generasi net ya, generasi yang sangat pandai sekali dalam menggunakan gadget dan sangat cepat sekali mengerti dunia internet. Oh ini bisa ini bisa ini. Bahkan kita sendiri kadang ketinggalan. Cuma kita harus kerjasama dengan orang tua bagaimana memanfaatkan device-nya untuk pembelajaran. Contoh ya misalkan begini, bagaimana memberikan cara agar anak tidak kecanduan gadget. Misalkan saja bisa kita atur jadwalnya. Misal untuk belajar 2 jam, untuk bermain setengah jam. Nah, itu. Dan nanti kalau terjadi pelanggaran bagaimana? Tidak hukuman yang berupa cubitan atau kekerasan, tetapi jam bermainnya dengan device dikurangi. Misalnya tadi setengah jam ya, karena dia kepunjulan atau berlebih, maka dikurangi dulu 5 menit jadi 25 menit. Melakukan lagi, kurangi lagi. Maka anak akan belajar, 1, tepat waktu, 2, tahu peraturan yang harus dia lakukan, seperti itu. Poin itu. Benar. Itu juga mungkin bisa malah disalahgunakan ya Pak ya, bukan mengawasi siswa, tetapi malah mungkin kadang-kadang orang tua itu membebaskan anak untuk bermain HP demi kenyamanan urusan pribadi mereka begitu. Contohnya ketika, aku kok misalkan ibu itu kan berbagai cara ya Pak ya, berbagai cara untuk bisa membuat semua masalah hari ini teratasi, terutama masalah rumah tangga kalau berhubungan dengan ibu-ibu. Misalkan, saya belum bisa membereskan rumah, udahlah kamu main HP saja. Saya membereskan rumah dulu. Ketika anak itu bebas untuk menggunakan HP, mereka tidak membuat ulah lah istilahnya, atau tidak bingungi dengan ibunya, ibunya nyaman dengan pekerjaannya begitu. Jadi mungkin itu kesalahan orang tua yang lalai terhadap pengawasan anak terhadap penggunaan gawe atau gadget ini ya Pak ya. Tetapi ketika itu tidak dilaksanakan,
ibu pun merasa mungkin moodnya atau daya emosinya semeruang lah istilahnya, kalau bahasa Jawanya semeruang. Ketika urusannya belum selesai, target belajar dari sekolahan belum tercapai, belum lagi urusan yang lainnya menumpuk begitu, mungkin itu tidak hanya sekali dua kali dilakukan oleh seorang ibu. Nah, kalau menurut Bapak Safari sendiri, semacam itu diperkenankan tidak, atau mungkin ketika Bapak Safari tidak memperkenankan, ada solusi-solusi bagi kaum ibu lah begitu yang sekarang tugasnya semakin terbebani dengan pembelajaran daring ini begitu. Oke, Ya. pertanyaan yang sangat bagus sekali, Bu. Yang pertama adalah kalau saya sendiri, kita harus tadi bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua. Orang tua itu begini, kita sebagai siswa itu ada pelajarannya, tetapi kita sebagai orang tua itu belum ada pelajarannya. Maka kita sebagai guru juga harus melakukan parenting atau pendidikan untuk orang tua. Karena apa? Dalam berkeluarga kan tidak ada buku atau panduan khusus seperti kita sekolah ya. Maka juga harus ada trik dan tips bagaimana kita melakukan pendidikan terhadap orang tua, karena tugas guru itu tidak hanya melakukan pendidikan kepada anaknya saja ya, walaupun yang paling utama adalah melakukan pembelajaran kepada siswa, tetapi pembelajaran atau bagaimana pendidikan orang tua juga harus kita perhatikan. Contohnya adalah misalkan bagaimana ketika ada satu kebutuhan atau kegiatan di rumah sebagai ibu rumah tangga, juga ada tugas sebagai di sekolah, maka kita di pihak sekolah juga harus bisa pandai-pandai mengatur waktu. Misalkan batas waktu pengerjaannya tidak dijamin, bukan tidak dijamin itu bukan berarti tidak ditarget ya. Misalkan kan kalau saya lihat itu ada beberapa yang mengatakan bahwasanya kita pembelajaran mulai jam 8, terus nanti kita terakhir mengumpulkan jam 12 siang. Nah, ini akan merepotkan bagi orang tua. Karena apa? Orang tua di rumah juga punya kegiatan. Untuk itu, kita, kalau saya sendiri sebagai guru agama itu biasanya rentang waktu yang saya berikan itu 1 minggu. Apa yang pertama, untuk memberi kelonggaran, ya orang tuanya hanya punya satu device. Satu device itu untuk mengerjakan. Jadi ada yang mengerjakan tengah malam. Kalau kita di masa pandemi ini kan kerjanya malah 24 jam ya. Kadang ya kita harus juga memahami mereka bahwasanya dari mereka bekerja, ya anaknya di rumah bermain, itu juga ya kita harus pandai-pandai memberikan tugas dan pengertian bahwasanya tugasnya itu juga tidak terlalu mepet waktunya. Jadi orang tua yang bekerja bisa mendampingi anaknya dalam belajar, utamanya dalam misalkan sehabis maghrib itu kan otomatis waktu keluarga ya. Jadi habis maghrib ayahnya atau ibunya sudah pulang, pelajarannya baru bisa diakses. Itulah ini pandai-pandai guru bisa menggunakan metode yang bisa diakses kapan saja. Kalau hanya metode yang hanya bisa diakses sekali, 2 kali, sekali saja ya itu sangat memberatkan bagi orang tua yang kebetulan tidak mempunyai sarana prasarana yang lengkap seperti itu. Iya. Berarti tetap kembali lagi, tetap kembali lagi pada kerjasama orang tua itu yang menjadi kunci utama kesuksesan kita pada masa pembelajaran daring ini ya begitu. Atau lebih berperan lagi dibandingkan ketika kita tatap muka. Peran orang tua lebih kita butuhkan lagi begitu ya Pak ya. Nah, kalau begitu tetap kembali pada subjek pembelajaran pada masa pandemi ini, ada siswa, ada guru, ada orang tua. Ketika guru bisa menciptakan kreativitas dalam skenario pembelajarannya, itu akan menarik atau akan membangkitkan semangat siswa untuk belajar.
Betul. Tetapi ketika orang tua itu tidak aktif, itu tidak akan tercapai karena fasilitas utamanya tetap penghubung utamanya tetap ada orang tua. Nah, kalau begitu, betul begini ya Pak ya, guru memiliki kreativitas untuk bisa meningkatkan semangat siswa, menciptakan skenario pembelajaran yang menarik, yang bisa membangkitkan semangat siswa. Kemudian keaktifan orang tua dalam mengikuti pembelajaran atau takdir dari sekolah atau apapun itu bentuknya pembelajaran itu akan menentukan sejauh mana baik buruknya belajar anak ketika masa pandemi ini. Begitu ya Pak ya? Betul sekali, Bu. Nah, berarti tetap sinergi antara guru, siswa, dan orang tua itu perlu dibina dan ditingkatkan lagi untuk masa-masa pandemi atau masa-masa pembelajaran daring selanjutnya. Karena kita tidak tahu masa pembelajaran itu akan dilanjutkan nanti pada tahun-tahun berikutnya atau akan berhenti ketika pandemi ini berhenti. Sebenarnya banyak ilmu yang bisa dilaksanakan atau didapatlah untuk subjek-subjek pembelajar pada masa pandemi ini ketika pembelajaran itu melalui pembelajaran daring. Mungkin kesusahan bagi para pelaku itu ketika bentuk pembelajarannya yang sedia kala tatap muka sudah terbiasa dan membudaya, sekarang berubah menjadi pembelajaran dalam jaringan atau dilakukan secara jarak jauh. Dan ini mungkin tidak sedikit kagetnya atau tidak sedikit perubahannya, tetapi membawa dampak yang amat sangat besar bagi para pelaku pembelajar. Begitu ya Pak ya? Betul. Nah, tepat sekali, Bu. Ya, kalau begitu Pak, saya berusaha memahamkan diri Pak apa yang didapat dari Bapak Safari ini untuk masa pembelajaran, masa pandemi pembelajaran daring ini, itu yang perlu kita perhatikan atau yang perlu diperhatikan oleh subjek atau pelaku pembelajar. Itu yang pertama, memastikan fasilitas yang dimiliki oleh anak dulu, baru membuat skenario pembelajaran sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh anak. Tentu saja dengan dibantu oleh orang tua dan meningkatkan parenting antara sekolah dengan orang tua sehingga bisa terkonek apa yang dimau oleh pihak sekolah dengan siswa sendiri sebagai anak didik kita. Begitu ya Pak ya? Kemudian yang kedua itu memberikan waktu yang fleksibel kepada anak yang bisa mengerjakan tugasnya di setiap tempat ketika mereka longgar sehingga tidak membuat pendamping atau ayah, ibu, atau kakaknya yang mendampingi belajar anak di rumah itu tidak kewalahan atau tidak hilang moodnya untuk mendampingi. Nah, sementara untuk mencegah hal-hal negatif dari internet ketika itu dilaksanakan untuk anak didik yang di bawah umur, itu bisa menyeting YouTube-nya menjadi YouTube anak-anak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan internet sehat yang telah diluncurkan oleh Diskominfo dan tentu saja tetap ada pengawasan dari orang tua. Nah, begitu sedikit kisah atau curahan hati antara saya dengan seorang guru yang ada di SD Negeri, salah satu SD Negeri di Kota Salatiga. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi lebih semangat lagi untuk melaksanakan pembelajaran pada masa daring ini. Gitu ya Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.